Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Kita jumpa lagi ngobrol-ngobrol kehidupan ya. Mudah-mudahan ocehan ini, dongeng ini bisa diambil pelajaran lah untuk kita semua. Amin ya Allah. Jadi kemarin ada sahabat kita yang bertanya, Bang Andi tolong dijelaskan bagaimana cara membersihkan hati ya. Mungkin semua kita sudah tahu lah kalau dibilang cara membersihkan hati seperti apa. Tapi ya nggak apa-apa, kita kaji lagi, kita ulang lagi, mudah-mudahan tambah paham dan tambah terinstal di diri kita. Amin ya Allah. Jadi sebelum kita membahas tentang cara membersihkan hati ya, kita harus pahami dulu apa itu hati yang kotor, seperti apa penyakit hati ya. Hati yang kotor atau penyakit hati itu karena kita sering angkuh, sombong, merendahkan makhluk lain, merasa lebih baik, apalagi berprasangka buruk, menyimpan amarah, dendam, iri, syirik ya, itu semua udah penyakit hati. Jadi untuk cara membersihkannya, yang pertama adalah ketika melihat orang lain, lihatlah yang baik-baik saja. Ketika melihat diri kita sendiri, lihatlah yang buruk-buruk saja, sehingga kita lebih memuliakan orang lain, tidak timbul kesombongan atau merendahkan ya. Kenapa banyak orang merendahkan? Kenapa orang banyak menghina? Kenapa orang banyak menyepelekan orang lain? Karena dia merasa dirinya mulia. Berarti dia melihat kebaikan dirinya, tidak melihat kebaikan orang. Nah, itu timbul penyakit hati ya. Jadi ketika melihat orang lain, beranggapanlah, berprasangkalah bahwa orang itu lebih baik dari kita, dan kita lebih buruk dari orang itu ya. Jadi kita nggak merendahkan orang lain. Itu satu cara membersihkan hati. Yang kedua, ketika kita melihat orang lain kok banyak lebih, kita kok banyak kurang, ya kan? Bang, orang itu enak kali hidupnya bang, banyak uangnya, banyak hartanya, aku kok hidupku susah terus. Timbul itu yang namanya iri dengki. Kenapa orang itu lebih bahagia, kok aku nggak sebahagia mereka? Kalau kita hanya sebatas melihat makhluk, ya timbul iri. Tapi kalau kita kenal, kita melihat Allah di sebalik makhluk yang memberikan dia kekayaan, yang memberikan dia kebahagiaan, yang memberikan dia kemuliaan, ya Allah, itu haknya Allah, suka-sukanya Allah. Aku tidak diberikan seperti itu, yaitu juga haknya Allah, suka-sukanya Allah. Jadi kita nggak ada iri dengki sama orang. Bang, tetangga beli mobil baru bang, aku nggak bisa punya mobil, nggak iri kamu. Bang, tetangga bangun rumah lagi bang, rumahku aja bocor-bocor nggak bisa aku perbaiki. Kita nggak iri, karena yang kita lihat, yang kita pandang Allah di sebalik makhluk, semuanya atas kehendak Allah ya. Jadi kita harus tembus, harus kenal. Aku nggak sebaik mereka, aku tidak sebahagia mereka, aku tidak sehebat mereka, yaitu haknya Allah. Nggak sedih kita ya, kita nggak minder, kita nggak kecil hati, kita nggak iri dengki. Nah, jadi ketika melihat kebaikan orang lain, lihatlah di situ ada kehendak Allah, sehingga kita tidak timbul yang namanya iri dengki ya. Yang itu yang kedua. Yang ketiga ini sangat sering kita nggak paham ya. Banyak penyakit hati itu yang membuat hati kita keras, penyakit hati, iri dengki, prasangka buruk,
segala macam ya. Itu berpengaruh juga dari makanan. Makanya perhatikan makanan kita. Kalau ingin membersihkan hati, bang, aku ingin bersih hatiku, bang. Perhatikan makanmu seperti apa. Emangnya ada pantangan, bang, makan? Bukan soal makannya ada pantangan. Seperti sunnah Rasulullah ya. Makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang ya. Bukan berhenti sudah kenyang, sebelum kenyang berhenti. Jadi perhatikan makan kita. Makan tuh nggak boleh terlalu kenyang. Orang yang makan sampai kenyang, sampai perutnya itu kalau belum meledak rasanya, belum kenyang dia bilang. Kalau belum sesak perutnya, belum kenyang dia bilang. Itu menyebabkan kerasnya hati. Ya. Nanti kalau sudah sering kita makan kenyang, di situ nafsu lebih menguasai diri. Kenapa kita diwajibkan, dianjurkan berpuasa? Apa tujuan berpuasa? Mengikis nafsu. Kenapa dengan berpuasa bisa terkikis nafsu kita? Karena tubuh ini lemah, tidak dimanjain tubuh ini ya. Karena yang namanya hakikat nafsu itu ya dorongan-dorongan pada jasad atau raga kita ini, daging kita ini. Jadi ketika kita menjaga pola makan kita nggak terlalu kenyang, di situ nafsu bisa kita kontrol. Jadi penyakit-penyakit hati yang membisiki hati kita, buruk sangka, ya, amarah, apalagi dendam, iri, sirik sama orang. Ya kalau kita jaga makan itu dia lemah, dorongannya nggak terlalu kuat. Jadi dijaga makannya. Coba seperti apa kita makan setiap hari? Bang, saya makan itu, bang, 1 piring menggunung, bang. Kalau nggak menggunung rasanya belum kenyang, bang. Coba kamu kurangi porsinya. Pokoknya kamu makan itu hanya untuk ganjel perut aja, sampai hilang laparnya, tapi nggak sampai kenyang. Ya. Kalau teman-teman bisa latih seperti itu, ya penyakit hati itu bisa kita hilangkan, kita bersihkan. Jadi jaga makannya, nggak boleh terlalu kenyang. Jadi menurut saya ya 3 itu aja. Kalau betul-betul kita dalami, kita jalani, kita amalkan setiap hari, insya Allah hati kita bersih, hidup kita tenang ya. Lantas kalau hati sudah bersih, apa manfaatnya, bang? Ya, yang pertama, yang paling utama adalah orang yang bersih hatinya, tubuhnya sehat. Ya. Banyak dampak itu. Kalau buruk hatinya, kotor hatinya, berpenyakit hatinya, itu tubuh nggak sehat. Ada-ada saja penyakit ya. Jadi kalau orang sudah hatinya dia jaga, bersih hatinya, jauh dari iri dengki, ya insya Allah penyakit zohir jauh, jarang sakit. Ya, itu satu manfaat dari hati yang bersih. Yang kedua, hidupnya tenang. Orang yang bersih hatinya itu nampak dari wajahnya. Wajah itu adalah cerminan hati. Apa yang ada di hatinya nampak pula di wajahnya. Jadi orang yang sudah nggak terlalu lagi, istilahnya ya hatinya sudah bersih, sudah lapang, ya hidupnya tenang, wajahnya tenang, tubuhnya sehat ya. Yang ketiga, manfaat dari hati yang bersih. Orang yang bersih hatinya banyak didatangi kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang bagaimana, bang? Ya kita di mana aja ditolong orang. Gak kenal-kenal orang sama kita, orang akan tolong kita. Itu tandanya kita punya magnet. Ya, orang gak kenal sama kita, baik orang sama kita. Kita gak kenal sama orang itu juga gak kenal sama kita, tapi dimuliakan kita sama orang itu. Ya, dimuliakan, ibaratnya seperti apa ya? Ya dia dianggap spesial, dibaikin ya. Di mana aja kita berada, baik orang sama kita, banyak orang nolong kita.
banyak orang suka dengan kita. Itu ciri-ciri orang yang bersih hatinya. Nah, lantas selanjutnya keburukan atau mudaratnya penyakit hati. Apa yang kita rasakan kalau kita punya penyakit hati? Ya, yang pertama, nggak sehat. Ya. Kebalikannya tadi, orang yang banyak penyakit di hatinya ya nggak sehat tubuhnya. Ada saja kesialan. Ya, ada saja penyakit, ada saja kesialan. Habis itu yang kedua, wajahnya itu hitam. Ya, wajah yang hitam ini secara batiniah, bukan secara zohir. Ya, mungkin bagi orang biasa, orang awam, kalau memang kita pandang, cantik lah bang orangnya bang, putih bang, bersih, mulus. Di mana hitamnya bang? Ya, kalau kita lihat dengan mata kasar ya putih, tapi kalau secara batini ya ibarat kata ya kita menembus kepada wilayah spiritualnya, hitam, ya, buruk rupa, bahkan itu kebalikan. Orang kita melihat wajahnya cantik, tapi kok rasanya serem ya bang? Itu karena hatinya yang serem itu yang kamu lihat, ya. Ada juga kita menjumpai orang yang ganteng, wajahnya enak dipandang. Oh, kita melihat orang yang cantik, wajahnya juga enak dipandang, ya. Tapi matanya nggak sedap kita pandang. Matanya itu seram, ya. Matanya itu memancarkan tidak ada rahmat, tapi istilahnya kayak mana ya? Sadis matanya itu. Dari matanya juga kita bisa lihat. Dari wajahnya nampak juga hitamnya, ya, gelap, nggak ada auranya. Nah, di sini dampaknya apa bang kalau wajah itu sudah hitam? Ya dampaknya ya mendatangkan keburukan. Kebalikan yang hati bersih tadi, ya kan? Bang, saya di mana-mana bang kok banyak yang musuhi bang, banyak yang nggak seneng dengan saya bang. Banyak orang memfitnah saya bang. Ya jangan-jangan kamu pun tukang fitnah. Kebalikan itu, kembali kepada dirimu. Ya, kok saya di mana-mana bang diomongin orang bang. Ya mungkin kamu juga suka ngomongin orang. Kembali kepada dirimu. Ya, tapi kalau bagi orang yang bersih hatinya, ya kebaikan yang datang. Mana-mana orang senang, orang hormat, orang respect, orang memuliakan, ya kan. Tergantung hati. Kita dekat dengan dia itu kok rasanya nyaman ya bang, padahal baru kenal saya bang, tapi rasanya nyaman, tenang. Berarti orang itu orang baik, hatinya bersih. Ya, tapi bang, saya sama orang ini kok risih ya bang. Rasanya kayak nggak nyaman saya deket-deket. Kayak ada rasa penolakan dari diri kita. Jauh-jauh aja kamu, gak usah deket-deket sama dia. Ya, berarti itu orang gak bagus hatinya. Itu udah tanda. Ya, sehingga kita jaga jarak, menjauh kita. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, ya mungkin yang kedua tadi kita sudah paham lah ya. Melihat orang lain baik, melihat kita buruk, ya. Habis itu pandang Allah di sebalik makhluk. Nah, yang ketiga ini yang sangat jarang orang pahami. Jaga pola makan, ya. Kalau belum merasa lapar, jangan makan. Tunggu betul-betul, bang, aku udah terasa perutku lapar, bang, baru makan. Dan ketika kamu makan, jangan sampai kenyang, ya. Jangan sampai kenyang. Itu perhatikan. Kalau itu kamu jaga pola makan itu nggak terlalu kenyang, insya Allah godaan, bisikan hati, bisikan nafsu, bisikan-bisikan yang selalu menjerumus kepada keburukan itu nggak kuat dia. Walaupun dia tetap membisiki, kita bisa melawan. Misalnya duduklah kita sama tetangga gunjing orang, tetangga gibah. Habis itu kalau kita yang orang yang kuat makan itu akan spontan itu, nyeletuk juga itu, ikut ngomongin orang dia, ya. Dan dia nggak paham, hatinya jadi kotor gara-gara dia nongkrong di situ dan dia nggak ngerti bisikan hati. Tapi bagi orang yang menjaga makan tadi,
nggak pernah perutnya kenyang istilahnya ya. Itu ketika ada dorongan, tetangga nih asik ngomongin orang aja, nggak nyaman lagu sini, pindah dia. Akhirnya dia menghindar, nggak mau lagi dia duduk di situ. Dan kita juga akan ngerem hati kita tuh, jangan kau ikut-ikutan, dosa itu. Yang kau cerita orang juga dosa. Di situ hati kita kayak menolak. Ya, dorongan itu tetap ada, bisikan tetap ada. Sehebat apapun kita, nafsu itu tetap bicara. Cuman ya kita nurut dia atau enggak, bisa melawan atau enggak, kan gitu. Jadi tolong dijaga itu 3 tadi. Lihat yang baik-baik. Lihat orang lain, mungkin dia dari sisi A buruk yang kita lihat ya. Misalkan begini loh, kita melihat orang lain, miskin kali ini orang, aku hebat, aku kaya. Nah mungkin yang kita lihat kan aibnya miskin. Tapi kita harus prasangka baik, jangan-jangan ya di sebalik miskin dia kekasih Allah. Dia lebih disayang Allah daripada diriku. Jangan-jangan dia lebih dekat derajatnya di hadapan Allah daripada diriku, sehingga kita tidak sombong. Ya, bahkan kalau kita jumpa orang gila di pinggir jalan ya, coba lihat, ada Allah di situ. Kenapa dia tidak sehebat kita, tidak semulia kita, tidak sebahagia kita? Ya, situ ada Allah. Seharusnya kita bersyukur loh. Melihat orang lain tidak sehebat kita, tidak sebahagia kita, aku bersyukur ya Allah. Ya, contohnya ketika kita di lampu merah kan banyak tuh anak pang, para pengamen, ada orang tua minta sedekah segala macam kan. Coba, seharusnya kita jangan marah, jangan merendahkan, jangan mengecilkan. Seharusnya kita lihat lagi diri kita. Terima kasih ya Allah, kehidupanku lebih baik dari mereka. Semua ini karenamu ya Allah. Nah, jadi kita timbulnya syukur, bukan merendahkan orang, ya kan? Terima kasih ya Allah, anakku di rumah terjamin, anakku bisa sekolah, anakku makannya enak, anakku nggak kehujanan, nggak kepanasan. Mereka lihat tuh tidur di kolong jembatan, ya kan? Banyak kita lihat kan pengamen, anak-anak kecil nggak sekolah. Kita bilang ya kasihan. Nah, kalau di situ kita melihat diri kita di situ ada peran Allah, timbulnya syukur, ya, bukan merendahkan. Jadi jaga hati kita, itu yang paling bahaya. Banyak orang nggak paham, yang dia perhatikan hanya ibadah zohirnya saja. Sholat rajin, zikir rajin, ke masjid rajin, sedekah rajin, apalagi ya, mengaji rajin. Luar biasa lah kalau kita bilang, wah ini macam sudah ahli surga ini, kalau dilihat dari zohirnya. Tapi wilayah batin ini juga harus diperhatikan, karena sedikit saja kita kotor, situ hitam, ada noda hitam setitik ya. Dan itu bisa dibaca, bisa dilihat. Jadi bagi teman-temanku, saudaraku, kalau mau tahu aku bang hatiku udah bersih belum bang, bercerminlah kamu, lihat ke cermin, cari tuh di rumah kita kaca yang besar itu, lihat wajah kita, enak nggak dilihat? Kalau kita memandang wajah sendiri saja muak, itu udah kotor kali berarti. Ya, itu rahasia Allah di situ ada. Kotor hatimu, ku tambahkan noda hitam di hatimu, nampak di wajah. Ya, jadi jangan hanya wajah kita pakai bedak mahal-mahal ya, kita rawat bagus-bagus biar kelihatan cantik ya. Kalau hanya cantik zohir untuk apa? Zohirmu cantik tapi hatimu buruk, nanti yang ada kesialan yang datang. Makanya banyak orang udah cantik wajahnya tapi sial terus, ada saja kesialan karena hatinya nggak cantik ya. Jadi coba sering-sering kita, apalagi udah pakai foto selfie ya kan, jangan hanya untuk pajang aja.
sikit-sikit selfie, merasa bangga. Coba foto selfie itu untuk melihat cahaya hati kita. Foto, udah lihat, enak nggak ya? Tapi jangan pula dipajang, dipamer di Facebook pula. Udah selfie pajang pula, ya di mana mau hati bersih? Khusus untuk diri kita pribadi aja. Kita foto, kita pandang, kita introspeksi diri. Enak nggak dilihat wajahku? Ya, serem kita lihat, bang. Aku lihat mukaku sendiri muak, bang. Serem kali, bang. Hatimu kotor. Ya. Jadi hilangkan segala prasangka, buruk sangka, merasa lebih mulia dari orang lain, ya. Jangan sama manusia aja, sama binatang, sama makhluk Allah. Kita coba bersih nggak hati kita, coba. Ya. Oh, ini makhluk Allah ini, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah. Nggak boleh aku zolim kepada dia. Aku pandang Allah. Nah, itu orang yang bersih hati tuh, ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, silakan diulang-ulang lagi. Udah saya jelaskan komplit itu, ya. Manfaat bersih hati, mudaratnya buruk hati, ya. Dan cara membersihkan hati. Yang ketiga tadi itu, coba diingat-ingat, ya. Kalau makan, ingat ini pesan ini. Kurangi porsi kita dari biasanya, ya. Kalau bisa setengah. Biasanya bang, satu piring menggunung bang. Setengah aja kamu makan coba. Nggak nendang lah bang. Kalau segini makan kayak makan kucing ini, nggak nendang sama saya bang. Nah, pelan-pelan dilatih, dikurangi. Ya. Itu juga berpengaruh. Dorongan nafsu itu kuat. Kalau kita selalu kenyang. Jadi bukan nggak boleh kita kenyang, boleh kenyang. Tapi dilatih juga kita jangan terlalu berlebihan, ya. Kalau kita terbiasa makannya itu dijaga, aku makan bang nggak terlalu kenyang bang, yang penting nggak lapar lagi. Saya makan hanya untuk mengganjal perut, biar tidak lapar, biar ada kekuatan untuk tubuh ini, ya. Ya sudah. Nanti bisikan-bisikan hati itu bisa kita tolak, kuat kita, ya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Silakan diulang-ulang lagi. Bagi yang ingin tahu bang, hatiku udah bersih belum bang, bercermin, ya. Foto pakai kamera kita, selfie lah, selfie. Lihat muka kita, apa yang nampak, ya kan? Serem nanti wajahmu itu yang keluar. Aku lihat muka sendiri aja muak bang, apalagi orang lain yang lihat, ya kan? Nah, berarti perbaiki lagi hati kita, ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.